selamat pagi Sobat Unaja. Kembali lagi di acara kita, Podcast Unaja. Kali ini temanya menarik banget nih, yaitu The Power of Social Donation dengan hashtag 1 donasi 1000 aksi. Gimana? Menarik banget kan ya? Nah, biar lebih menarik nih acara kita, akan ada kedatangan tamu dari UMKM Provinsi Jambi. Langsung aja kita kenalan sama kakak-kakak kece ini. Halo, selamat pagi Kak Reza dan Kak Fitri. Selamat pagi. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nih, Kak Reza dan Kak Fitri mungkin bisa menceritakan UMKM apa, kemudian juga bergeraknya di bidang apa, bisnisnya. Nah, boleh diceritakan sama teman-teman semua. Mungkin dari Kak Reza atau Kak Fitri dulu? Boleh, saya Boleh. dulu Oke, silakan. Yang paling ganteng dulu. Oke, silakan Kak Reza. ya. Selamat pagi semua sobat Unaja ya. Ya. Saya Reza dari UMKM Kribo ID. Kami bergerak di bidang pertanian, agribisnis, dan pangan. Oke. Ya, Kribo ID ini sudah berjalan selama 5 tahun dan saat ini masuk tahun ke-6. Mungkin nanti akan kita banyak bicarakan apa yang sudah terjadi, apa yang akan kita gali lagi. Ya, itu mungkin perkenalan singkatnya ya. Nah. Oke, terima kasih Kak Reza. Kalau Kak Fitri ini UMKM-nya apa nih? Iya, halo Sobat Podcast Jambi dari Unaja. Ini kita hadir di kampus Unaja hari ini. Iya. Saya nama media sosialnya Pena Fitri ini. Nah, Pena Fitri. kebetulan untuk usaha saya mereknya Lapis Angso Duo, bergerak di oleh-oleh Cita Rasa Jambi. Jadi jualan kue nih, tukang kue sama tukang sayur hadir di sini. Oh gitu. Tukang kue dan tukang sayur. Iya. Sama-sama kece lah gitu. Oke, kalau Kak Fitri tadi bergerak udah berapa lama? Saya mulainya dari 2018 pertengahan, sempat off di 2009 awal pertengahan. Ini sudah mau aktif lagi, mau buka outlet baru kita. Oh, yang sekarang outletnya di Kalau mana? kemarin kita masih titip outlet, nah kalau sekarang oke. sudah punya sendiri. Oh, Insya Allah di berarti- depan RSI Arafah Kebun Jeruk lagi prepare nih. Oh, depan Rumah Sakit Arafah ya? Persis depan Rumah Sakit Arafah. Itu soon ya, mau buka outlet di sana. Ya, Insya Allah Maret ini sudah opening. Luar biasa. Oke. Mungkin siapa yang mau ceritakan dulu tujuannya nanti tuh teman-teman dari UMKM buat dari Kribo ya tadi ya. Kribo apa, terus nanti dari Kak Fitri apa gitu. Boleh diceritakan dulu sama ini Kak Reza. Oh iya. Ya, Ya, tujuannya. tujuan memulai usaha Iya, iya, pasti tujuan usaha. satu ya. Mm. Cuan ya. Ya, pasti. Ya, kita Iya, bisnis tuh pasti keuntungan profit yang diutamakan. Jadi Mm. saya memulai bisnis pangan ini dari 2015. Mm. Saya memulai dari usaha kebun sayur hidroponik. Jadi saya membawa hidroponik, saya memulai di Jambi. Ya mulai usahanya dari door to door juga. Door to door jualan sayur. Rasa-rasanya saya seperti orang gila waktu itu. Kenapa? Ya banyak juga kontroversi, ngapain lo? Kamu dulu pernah kerja di sana sini. kerja Ngapain sana jualan sini. sayur sekarang ya? Oh, ini jualan sayur gitu. Iya, iya, Tapi, iya. ya saya melihat ini peluang bisnis yang bagus. Orang setiap hari pasti makan sayur, gitu ya. Betul. Ya Betul, kalaupun betul. nggak setiap hari, 2 hari sekali pasti makan sayur. Jadi saya berpikir industri pangan ini yang nggak akan ada matinya sampai orang masih butuh makan, masih butuh makanan. Jadi mulai dari jualan door to door, kemudian saya titip-titip di supermarket. Lalu ya berkembang. Saya nggak cuma jualan sayur hidroponik saja, tapi jualan sayur konvensional, kemudian juga bahan logistik lain untuk mengisi di restoran, di kafe, di hotel. Terus 2017 akhir saya itu coba nih bikin just tip ya. Kalau sekarang Just itu tip, orangnya iya. namanya just tip, jasa titip. Karena saya kegiatan hariannya itu ya di pasar, kemudian di kebun sayur. Banyak juga tetangga orang tua. Aku titip dong, titip ini di pasar, titip cabai, titip apa. Akhirnya saya buat sebuah platform itu berbasis Android. Oh orang bisa nih pesen sayur nih. Namanya Kribo itu udah dari 2015. Saya udah pakai nama Kribo itu. Jadi dibikinlah namanya kribo.id itu 2017. Berbasis aplikasi. Orang bisa order sayur, ada admin yang akan mengurus itu, akan ada kurir yang mengantar ke rumah. Jadi nggak cuma melayani kita hotel resto saja, tapi juga sudah mulai melayani rumah tangga dan itu sudah berjalan sampai ya 2021 ini alhamdulillah kita masih eksis.
Oh, jadi Kribo ini aplikasi ya, Kak ya? Saat ini kita tidak berbasis aplikasi lagi, kita sudah berbasis web. Udah berbasis web. Karena banyak kendala dari masyarakat itu, wah harus install nih gitu ya. Misalnya Puji nih, oh saya memori handphonenya penuh, mana nih mau di-uninstall nih? Oh iya betul. Ternyata saya kena apesnya di-uninstall, jadi akhirnya saya pakai berbasis web, tidak perlu di-install dan tidak di-uninstall. Oke. Orang bisa belanja. Ya saat ini kita sudah mulai berkembang juga di bisnis kurir. Jadi kurir kita yang biasanya untuk antar sayur, kita manfaatkan juga untuk antar-antar barang yang lain. Nah, ya mulai menjajaki itu di awal 2021 ini. Ya. Nama antar kurirnya apa? Kribo Express. Tetap Kribo. Oh, Kribo Express. Tetap ada di dalam domain kribo.id, akan ada pilihan. Kita mau belanja sayur atau pakai Kribo Express nih. Nah, Iya. itu bisa di situ. Jadi ini awalnya Mas Kak Reza ini programmer, terus buat program Enggak. dan berpikiran akan mengeluarkan produk aplikasi gitu. Saya bukan berupa- programmer, saya tukang sayur. Tapi saya meng-hire seorang programmer buat Oke. bantu saya. Ya saat ini saya punya programmer juga. Saya nggak ngerti yang masalah IT ya. Tapi saya punya ide, saya sampaikan kepada tim saya, tolong saya dibuatin kayak gini. Saya tolong dibikinin kayak gini. Ya saya sebagai manajemen aja. Jadi saat ini kita juga sudah mempunyai petani mitra sekota dan Muaro Jambi yang bisa kita handle dan kita buat database-nya secara digital. Oke. Jadi kita sudah mulai merambah ke manajemen pertanian. Ya kalau sayur masih jualan ya. Tapi ke depan ini mulai 2021 kita akan lebih merambah ke digitalisasi pertanian. Berarti memang ini ya keinginan dan melek teknologi itu sudah ada gitu ya. Dan akhirnya rekrut. Ya harus seperti itu. Karena kisah ini Kak itu hampir mirip dengan startup. Kayaknya dia masih startup apa enggak ya? Mamikos, tahu aplikasi Mamikos pencarian kos? Nah, itu ownernya itu alumni dari UGM dan dia memang jurusannya itu dan jauh dari teknologi lah, maksudnya jauh dari ilmu komputer dan segala macam, tapi dia punya ide bagaimana sih caranya memudahkan mahasiswa-mahasiswa Jogja untuk mencari aplikasi, untuk mencari kosan gitu. Akhirnya terbentuklah itu dan dia memang merekrut ini. Wah sama nih kisahnya nih. Inspirasi banget ya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak kuliah di IT atau ya intinya punya ide apa, jangan ngerasa bekerja sendiri ya kayak intinya gitu. Nah kita harus bangun tim gitu ya. Oke. Bener. Kalau Kak Fitri gimana Kak? Tujuan awalnya kita buat ini kue-kuean itu kata. Iya. Umumnya kalau UMKM ditanya itu pasti memang profit yang kita cari. Iya. Karena memang dari profit itu kita bisa planning mau program apa, ke social plannernya, mau ke profitnya lagi, mau buka usaha lagi. Jadi profit, aset dan bisa sharing kita. Saya resign dari pekerjaan saya waktu itu 2018 awal. Nah memang kepikiran Jambi itu belum banyak ya oleh-oleh yang sifatnya makanan. Makanya akhirnya ketemulah di situ. Saya cari apa sih yang bisa dibawa di packing ini semua. Sebenarnya kalau merujuk ke nasional ada contohnya yang sudah duluan. Nah di Jambi Lapisan Seduo itu yang saya jadikan cita rasa Jambinya kopi sama kayu manis. Karena kita penghasil dua itu kan yang terbesar, kayu manisnya terbesar di Indonesia. Di Kerinci ya kayak kayu manis? Iya, kayu manisnya Kerinci. Tapi kan tetap provinsi yang kita bawa kan. Jadi dua itu rasa khas dari Lapisan Seduo. Kalau untuk ininya programnya itu saya pikir ya, nah kita berawal dari rumah dulu dengan modal kue berapa sih? Kan nggak sampai 100 ribuan loh untuk modal kue. Mixernya sudah punya sendiri. Terus tinggal kita, nah ini yang jadi kendala karena saya sebelumnya tidak biasa bikin kue, ini semua saya belajar otodidak. Semua dari awal otodidak. Belajar otodidak dari awal, ya awalnya mungkin bentuk komposisinya yang tidak menarik, tidak mengembang, salah ini, salah itu semua jadi pengalaman saya. Tapi akhirnya memang ketika pengen dapat hasil maksimal dengan kualitas yang baik, saya sempat kursus juga. Kursus 1 hari aja, sekarang kan banyak ya, nggak perlu kursus yang ini, kursus cepat aja kan. Untuk varian-varian tertentu saya kursus, tapi untuk varian-varian dari Lapisan Seduo saya benar-benar tester komposisi.
Jadi dapat hasil yang pas itu seperti apa, timernya harus dipakai, ini kan saya belajar. Tanya-tanya juga sama mereka yang ahli, karena penting. Jadi memang kata Mas Reza tadi, saya bersependapat sama Mas Reza, untuk berbisnis itu sebenarnya punya kemauan aja dulu ya Mas ya. Punya pengetahuan juga, mau mencari tahu dan mau belajar. Intinya kita tidak harus bisa yang itu, bisa meng-hire orang aja kita sudah bisa buka bisnis. Iya sih betul. Pasti dulu awalnya kan otodidak nih Kak ya. Kira-kira tuh berapa lama Kak kita mengalami kegagalan di proses produksi Kak? Kan produksi itu juga butuh ya kan, tadi kan kakak bilang butuh waktu, terus kemudian butuh referensi yang lebih banyak. Nah juga ketika produk itu jadi kan gak mungkin langsung laris nih di pasaran. Nah itu ya itu pasti pokoknya tantangannya tuh banyak banget kalau kita sebagai pengusaha kan. Nah kira-kira itu seperti apa Kak pas kalau kita bicara profit ya, garis grafiknya itu mulai naik di pemasaran itu kira-kira waktunya kapan gitu Kak? Sebenarnya kalau di pemasaran tergantung si owner sendiri ya. Kalau versi saya gitu, ketika saya gagal bikin hari itu, ketika ada bahan saya bikin lagi langsung ya. Jadi makan Ngapain siang ya? jadi dimakan sendiri ya? Ngapain nunggu besok? Dan Sampai kenyang nyicipin kue sendiri ya? Yang gagal itu bukan rasanya tapi bentuknya. Oh bentuknya kurang menarik yang ya? kurang Iya sih. masak, terlalu ini atau Bantet ya? ini semua. Tapi kalau rasa udah oke karena resepnya udah ini kan. Akhirnya yang saya jadikan tester untuk rasa yang bentuk yang tidak enak tadi itu tetangga ini semua. Nah kebetulan waktu itu saya masih kerja memang, jadi pembeli pertama saya adalah teman-teman kantor ini semua. Ternyata mereka suka, akhirnya di situ repeat order ini semua, terkumpullah uang untuk ini. Akhirnya saya menjadikan, nah ini bagi teman-teman UMKM juga, bagi saya mungkin saya bisa sharing di sini. Kalau kita punya produk, yang paling pertama itu harus kita prepare adalah kemasan. Karena itulah ada pandangan packaging pertama ya. itu cintanya di packaging itu. Penting banget. Penting. Awalnya lapisan kedua itu Mika dengan ditempelin stiker. Akhirnya saya punya safety budget, baru saya pesan kemasan produk. Itu adalah aset loh. Aset untuk kemasan ini semua. Dari nama saya sudah memikirkan nama itu. Namanya memang harus Jambi karena konsepnya oleh-oleh kan. Nah untuk nama saya punya info sharingnya begini. Punya makna, punya arti dan mudah diucapkan. Punya makna, mudah diucapkan. Apa satu lagi ya saya lupa. Punya arti, mudah diucapkan itu. Berarti memang banyak banget tantangannya ya Kak ya? Iya jangan. Nah kalau untuk ini juga kayak Mas Reza ini kan kribo nih, namanya seru kan untuk diucapkan. Kribo juga ya. menarik kan, Iya pasti sih. orang penasaran kan apa sih namanya kribo itu semua. Tapi bayangan saya tuh kalau dengar nama kribo tuh kayak mungkin dia sejenis baju, nggak nyangka saya kalau itu bergerak di bidang sayur mayur gitu. Kribo ini. Kalau kribo itu kan filosofinya itu rimbun, jadi saya berharap saya bisa berteduh di sesuatu yang rimbun ini. Asia. Bagus sekali Iya kribo pasti, ya. setiap orang pasti punya filosofi sendiri. Seperti saya punya, jadi seluruh brand saya itu warnanya ungu. Iya loh, Pak. iya. Oh. Nah ungu itu Identiknya punya ungu ya. filosofi kejiwaan gitu. Jadi saya buatnya memang sepenuh jiwa, sepenuh cinta saya persembahkan Luar biasa. mereka ya menikmatinya. Jadi memang boleh tester nanti. Kita nggak buat tester nanti deh, saya kirim testernya ke sini. Oh iya siap, ditunggu Kak testernya ke Universitas Adipati Jambi ya. Berarti memang butuh riset warna ya. Kalau kribo sendiri warnanya apa? Ya, Saya yang hijau ini. ya, hijau terang. Hijau Ya, terang. memang ya sama sih. Dulu juga awal-awal jual sayur saya packaging biasa, kemudian ya lapis stiker. Beriring waktu ya kita hitung nih kosnya apakah akan dibuang, apakah akan diingat atau seperti apa. Juga saya dari awal itu kalau Kak Fitri itu enak makan bolu, kalau saya waktu itu enak makan sayur sendiri ya. Karena memang siapa yang mau, ekspektasi saya di awal itu saya langsung bikin greenhouse hidroponik itu skala besar. Sekali panen puluhan kilo sayur, siapa yang mau beli ternyata ya. Saya bagi-bagi di lampu merah, saya packaging. Setiap orang yang lewat saya kasih satu bungkus sudah saya ini. Daripada kebuang kan gratis. Ya promo lah gitu. Saya ingat itu uang pertama saya dari jualan sayur itu waktu itu temen sendiri yang beli. Saya kebun saya itu di daerah Talang Baku, ada orderan tuh di Patimura. Saya gerimis anter nih.
Ja, aku pesen nih sayur selada hidroponik 5 pack. Jadi saya packnya itu per pack itu 5.000. Di mall di mana-mana saya jual per pack sayur saya harus terjual 5.000, terserah modalnya berapa. Karena 5.000 itu kan orang punya duit 10.000 dapat 2. Kalau saya jualnya 6.500 itu kan agak repot ya. Iya betul. Lalu saya antar nih. Saya nggak tahu dia pengen beneran beli sayur atau sekedar kasihan sama saya kan. Akhirnya saya antar ke rumahnya naik motor 5 pack sayur. Sampai di rumahnya itu dianya belum pulang kerja. Ya ada mbaknya di rumah kan. Terus dia telepon, "Oh, ja, mbaknya lagi nggak pegang duit nih, nanti uangnya aku transfer ya." Jadi di dalam situ saya berpikir, ya ampun, ini duit 25.000 kalau transfer nggak bisa ditarik dong. Iya benar. Iya kan? Nggak bisa ditarik di duit 25.000. Saya berpikir itu udah 25.000 awal ini memang nggak harus saya ambil, tapi ini harus berkembang di dalam rekening saya sih. Jadi ya ke depan saya melihat ya sayur yang kita pack itu masih berjalan, sayur hidroponik masih berjalan. Tapi saya udah punya visi ke depan. Kita udah punya programnya 2021. Saya nggak hidroponik itu udah mulai saya lepas, dari yang bisa handle tuh dari 2 tahun yang lalu. Jadi saya udah nggak ngurusin hidroponik lagi. Saya udah ngurusin ke bidang lain. Karena saya juga sekarang punya peternakan ayam kampung, peternakan kambing. Ya dalam satu kompleks lah. Kalau suka anak-anak SD main-main ke sana atau ibu-ibu mau pensiun, sering tuh datang ke kebun saya tuh. Wah, mau belajar ternak ayam boleh, mau belajar berkebun sayur boleh. Jadi saya udah mulai mengurusi skala yang lebih besar, yaitu agribisnis. Ya terseok-seok lah kalau dibilang orang usahanya enak nih sekarang beribun ini. Ya orang lihat dari luar kan. Iya, pasti itu. Saya waktu itu pernah sangat terpuruk. Buat beli 1 galon air mineral saya nggak punya duit. Karena waktu itu semua sistem sayur saya supply ke restoran, ke hotel itu sistemnya diutangin kan. Pembayarannya sebulan sekali. Ini pembayaran belum masuk. Saya mau makan nih udah nggak punya duit loh. Saya ke rumah orang tua ya minta minum di situ bayangin. Terus setelah dari situ ya kita mulai menemukan manajemen yang baik, bagaimana mengatur ya pola bisnis yang nggak membebani kita kan. Benar-benar sampai di titik itu ya. Nah, benar. Saya ngumpulin duit recehan, kurang duitnya buat beli air minum. Ya itu ya harus, kata orang tuh setiap orang yang berusaha tuh harus ada di titik situ supaya dia gak lupa pada saat dia di atas. Betul. Berarti ini Kak Reza benar-benar pure ya, istilahnya tuh bergelut di dunia pangan ini. Berarti nggak ada pekerjaan lain selain ini, selain mengelola bisnisnya? Nggak ada. Kalau Kak Fitri ada pekerjaan? Kalau bagi saya bisnis harus fokus ya, karena saya pernah berbisnis sambil bekerja. Akhirnya kolaps ya, makanya dipercayakan ke orang, manajemennya nggak jalan. Akhirnya ini bisnis pertama saya yang saya jalankan secara fokus. Jadi tidak ada pekerjaan lain. Paling sharing ya Mas ya, kalau ada kegiatan kita sharing ilmu itu aja. Kira-kira ini nggak Kak? Maksudnya pernah sharing nggak dengan teman-teman yang lain, misalkan gini ya, dia benar-benar pure, dia merelakan pekerjaannya dan benar-benar maksudnya gini, berani mengambil resiko untuk ngambil bisnis gitu. Maksudnya berusaha ke pure satu itu aja. Karena gini, saya pun anak muda, kadang tuh pernah, apa iya ya saya benar-benar rela melepaskan pekerjaan saya dan saya pure terjun di dunia bisnis. Karena memang setelah saya sharing-sharing juga itu banyak orang-orang yang bilang, bahkan bisnis besar pun bilang sebenarnya bisnis tuh nggak bisa dijadiin sampingan gitu. Nah, kalau menurut teman-teman nih yang sudah, Kak Reza tadi resign ya, Kak Reza resign akhirnya bergelut di bidang itu, dan Kak Fitri juga gitu ya. Nah, kira-kira apa yang dirasakan saat ini? Jadi ya kalau dulu ya jujur saja saya udah sebelum saya pulang ke Jambi buat jualan sayur ini, saya kerja di luar ya, di perusahaan di Singapura. Oh, di Singapura? Ya, jadi tuh teman-teman di Singapura. Saya itu konsultan AMDAL ya. Terus ya saya memutuskan udah jualan sayur aja nih. Saya meninggalkan rupiah yang tidak sedikit waktu itu. Ya, sampai konfrontasi dalam internal keluarga pun juga lumayan tinggi ya, pasti. Ditolak mentah-mentah. Ditolak orang tua dan ditolak calon mertua waktu itu. Oh my god. Tapi saya begini, bisnis itu bukan masalah besar atau kecil, tapi visi. Ya, betul. Good. Saya dengar ada satu orang mentor ya.
dalam seumur hidup satu orang itu membutuhkan lawyer itu minimal 1 kali. Tapi orang butuh petani itu minimal 3 kali sehari. Orang pasti makan. Coba deh Puji, saya tanya, berapa kali sih sebulan beli handphone? Sebulan? Belum tentu sekali. Belum kan? tentu sekali. Tapi kalau beli makanan sehari kan bisa 3 kali, 3 bisa 4 kali. kali. Belum cemilannya. Belum cemilan. Di situ saya melihat peluang, oh ini duit nih, gitu. Bisa. Cuma bagaimana kita mengemas, bagaimana bisnis kita beda sama bisnis orang, kayak gitu. Kita harus punya sesuatu yang beda. Karena sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh, Kak ulangi lagi Kak, tuh kata-katanya bagus banget. Dari sedikit. Itu kutipan juga dari Oke. seorang motivator ya, Iya, mentor iya. bisnis. Iya. Sedikit lebih beda, Sedikit lebih beda, lebih baik lebih baik daripada sedikit lebih baik. daripada sedikit lebih baik. Ya. Jadi orang kita itu tertarik pada sesuatu yang beda. Logisnya nalar manusia itu melihat, oh gelasnya warna putih nih, bagus nih, kuat, tahan banting, cuman biasa aja, walaupun lebih baik dalam kualitas. Cuman kalau di gelasnya itu di situ ada gambar, misalnya gambar Naruto, oh ini beda nih gelas gambar Naruto, orang akan lebih tertarik. Padahal sama ya, sama. Oh ini sayur kok di packing nih, rapi Ya, banget nih, iya. ada stikernya nih, kayaknya enak nih, begitu. Iya, Jadi iya. bagaimana memainkan nalar manusia untuk memilih produk kita. Tampil beda aja, karena boleh dicoba kalau misalnya teman-teman semua ada yang sering keluar negeri ya, beli merchandise olahraga itu rata-rata buatan Indonesia. Iya benar, saya pernah kena prank itu. Lah, sedangkan kita, saya beli baju bola, milihnya wah made in Thailand bagus nih. Ya, Padahal yang di luar negeri, yang originalnya buatannya buatan Indonesia. Indonesia. Nah di situ kadang-kadang kita coba aja dulu gitu. Iya. Cuman ada perhitungan. Ada orang yang punya modal gede, semua bisnis dijalani semuanya. Kita harus fokus aja, tapi punya perencanaan yang benar. Gitu. Terkadang mental saya sendiri juga waktu awal-awal bisnis gitu. Bagaimana cara memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis itu agak sulit. Aduh, iya, iya. Itu penting banget ya. Itu PR saya Puji masih nih, nih. Puji punya bisnis jualan kue. Ya gua bosnya, terserah duit kita semua kan. Ke kampus ya bener sih. Saya sampai sekarang masih digaji. Saya digaji oleh Kribo IT. Nah, bagaimana itu? Ya tantangan lah. Bagaimana saya melepaskan diri dari pekerjaan lama, saya fokus di sini. Ya juga Kak Fitri juga melepaskan pekerjaan lamanya, sekarang fokus jualan kue. Ternyata enak kan? Enak dong. Iya. Bisa ngatur waktu sendiri. Bisa ya, ngatur Mas, ya. waktu sendiri. Oh. Kalau Kak Fitri gimana Kak? Saya Pengalamannya itu? menerjemahkan bahasa Mas Reza sedikit berbeda itu lebih baik itu begini. Kalau dalam bahasa bisnisnya kita harus punya USP, unique selling proposition-nya apa. Oke, Jadi mantap. lapis Angso Duo itu berbeda dengan produk yang lainnya itu di mananya gitu. Karena kalau saya bersaing maaf ngomong ya dengan produk-produk bakery lokal itu nggak bisa. Apalagi- Karena mereka duluan sudah besar, pelanggannya sudah ini. Jadi saya harus punya segmentasi pasar sendiri. Kalau menurut saya Kak Puji begini, mereka yang harus berani berpikir resign dari pekerjaannya harus mantap dulu. Jadi kalau kita di istilah bisnisnya tuh bikin BMC, bisnis model kanvas. Nah, harus bisa hitung-hitungannya tuh di situ. Jadi Iya. alhamdulillah saya bersyukurnya saya ketemu komunitas yang tepat untuk belajar bisnis. Namanya SBM, Smart Business Mapping. Jadi saya belajar betul yang itu. ya, Mas. Alumni. Nah, Alumni. Nah, iya. Alumni di mana di? Di SBM. Oh, Jadi Ya ada tingkatnya nih. Oke. jadi memang kita harus belajar Mbak, harus belajar dulu. Jadi tidak semua produk itu laku dijual di pasaran, apalagi kalau kita cuma follower gitu. Iya. Follower ini semua, tapi follower pun boleh. Saya nggak ini dengan follower, tapi bedanya dengan produk-produk terdahulu itu apa gitu. Nah, intinya begini Mbak, ketika ketemu Kribo, apa sih yang menjadikan ingat di alam bawah sadar? Jadi ketika dia pesan sayur ingatnya Kribo gitu Iya. kan. Nah begitu juga dengan lapis Angso Duo. Ketika dia beli kue, ingatnya lapis Angso Duo. Nah makanya saya munculkan dengan kotak ungunya, dengan namanya, itu salah satu keunikan gitu. Nah kalau untuk makanan, kalau Mas Reza kan di organik, pastinya dia menawarkan yang healthy-nya ya Mas ya. Kalau di lapis Angso Duo, kalau untuk makanan itu Mbak, yang tidak boleh ditawar itu soal rasa. Iya, jadi Rasa wajib diunggulkan sesuai ya soal standar rasa. ini semua itu. Betul sekali. Jadi Luar itu, biasa. jadi memang kalau bagi saya bisnis kepepet itu boleh, tapi tetap harus belajar karena memang modal dasar untuk berbisnis itu harus banyak tahu dulu seperti apanya gitu.
Kalau seandainya udah resign dari pekerjaan, terus nggak mau tahu, nanti ya udah nanti uang pesangonnya tergerus habis untuk ini proses. Berarti Lebih ketika beras. untuk benar-benar melangkah ke terjun Iya. bisnis itu memang ada Harus ada langkah-langkah, langkah-langkahnya. ada persiapannya lah gitu ya, prepare well lah gitu ya. Kalau bagi saya nih, ada juga tadi Mas Arjun nanya kan, bagaimana caranya biar kita berkolaborasi dan berkomunitas kalau bagi saya. Karena dengan berkolaborasi, dengan berkomunitas itu kita bakal dapat informasi yang lebih cepat, lebih banyak ini semua. Dan untuk proses perizinan ini semua kemarin, karena saya masuk di asosiasi Asmami namanya, asosiasi makanan dan minuman. Jadi kemarin saya dapat halalnya gratis dari Disperindak Kota. Jadi alhamdulillah kan bergabung di RKB juga nih. Kita misalnya RKB buka stand di pameran ini, kita kan nggak mikir lagi ya Mas ya, Betul. nggak mikir lagi harus sewa stand ini semua, enggak, cuma tinggal bawa barang ya udah kita. Udah difasilitasi ya. Ayo gabung di RKP. Mas Jadi Lino, itu. saya ada promo loh. Iya Mas Lino kita aja nih. Jadi kolaborasi itu penting gitu, Iya. untuk kita belajar, berproses dan bertumbuh bersama. Oke, gini Kak, kan tema kita tadi adalah the power of social donation ya. Nah, kan di Indonesia ini kan sekarang lagi banyak banget kejadian-kejadian termasuk bencana alam gitu kan ya. Pokoknya Indonesia berduka lah. Nah, kira-kira tanggapan kakak-kakak nih pemilik UMKM gimana tentang keadaan kita yang sekarang ini, teman-teman di luar sana yang terjadi kena bencana alam? Iya, kalau bencana kita nggak bisa ini ya, Iya, maksudnya nggak bisa nggak menghindar bisa ya. menghindari, betul. Kita nggak tahu nih Jambi besok mau jadi apa gitu kan. Ini kebetulan juga teman-teman kayak di Kalimantan, Sulawesi lagi kena bencana. Iya, bener banget. Apalagi ini musim corona ya, kita kayaknya bahas global. Saya mau bahas global di pandemi corona karena ini sangat berimpact kepada usaha saya ya. Kalau misalnya saya mau membantu teman-teman yang bencana ya mungkin saya bisa berdonasi. Cuman efek jangka panjangnya apa sih yang bisa saya ciptakan untuk masyarakat luas ya. Saya ngelihat nih dari perspektif menghadapi corona 2020 berat banget untuk Kribo ya. Karena user utama kita itu kan yang skala cukup besar itu seperti hotel, restoran pada tutup ya. Ya boro-boro belanja gitu kan, yang ada juga nyangkut. Tapi alhamdulillahnya ibu-ibu jadi takut nih ke pasar nih. Jadi untuk skala rumah tangga kita mulai ada upgrade, kita takut-takutin nih. Udah jangan ke pasar, beli di Kribo aja gitu kan kita udah masuk udah ke full situ nih, ya. masuk gitu kan. Gak usah ke pasar deh, bahaya corona gitu kan. Jadi belanjanya online aja. Jadi untuk pangsa pasar itu kita meningkat. Dan juga saya ya bisa nih untuk menambah sedikit dampak lah kepada teman-teman yang mungkin dirumahkan atau apa ya bisa bergabung jadi kurir kami. Oh, berarti Kan, itu ya solusinya dari corona. Kami, ya jadi kurir kami untuk tambah-tambah lah ngantar sayur. Sayur. Karena ongkirnya untuk kurir itu semuanya saya kasih ke kurir, saya nggak ambil. Oh, Nah, jadi semua untuk kurir. Dan juga di 2021 ini saya ada bikin program, jadi namanya Warung Mitra. Warung Mitra. Ya, jadi ada loh beberapa ibu-ibu tuh yang betul-betul nggak mau belanja online. Kenapa? Saat belanja sayur itu ada kepuasan saat milih barang. Iya. Di situ ya, mungkin Kayaknya nggak hanya sayur deh. nggak cuma sayur kan. Iya, Beli benar-benar. ikan karena di Kribo itu gini Puji ya. Semua bahan makan udah bersih, udah kita cuci bersih, ikan ayam semua udah kita packing bersih siap masak. Ada beberapa konsumen yang merasa nggak puas. Oh ikannya mau yang hidup nih, mau yang ini nih gitu. Jadi karena saya udah punya mitra petani, 213 petani, penyerapannya juga agak sulit kalau saya cuma mau ngandalin yang rumah tangga, sementara hotel belum pulih, resto belum pulih ya. Jadi per Februari ini kami kemarin ada kick off untuk Warung Mitra Kribo. Jadi kami membantu ibu-ibu rumah tangga yang pengen jualan sayur di rumah atau yang mungkin sudah punya warung tapi skalanya masih mikro. Jadi di situ kami kasih pinjaman tanpa bunga. Misalnya Puji mau buka warung nih, udah Kribo ID, kasih kepercayaan ke Puji, kasih pinjaman dana 2 juta rupiah, bebas mau dibalikin kapan, mau dicicil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan gitu kan. Ini buat modal usaha, tapi belanja sayurnya sama Kribo. Nanti warungnya kita yang isi, karena kita ambil dari petani loh. Kasihan nih petani nih, karena harga sayur di petani 700 rupiah, kangkung ya berikat, itu kalau di warung bisa jadi 3.000. Iya. Jadi yang kenyang itu bukan petaninya, tapi rantainya yang panjang. Iya, jadi kami mau memotong itu memotong rantai dari itu petani ya. kami beli 1.000, warung jual 1.500 mau nggak? Ini modal udah kita pinjemin nih. Kamu cuma jualin aja, nanti kita bantu mereka buat manajemen
administrasi, manajemen pembukuan keuangan akan kita bantu di situ. Ya saat ini kita di bulan Februari ini target kita ada 10 warung mitra, 1 warung per kecamatan. Jambi kan ada 10 kecamatan ya. Iya. Target kami ada 1 warung di 1 kecamatan dan beberapa hari ini udah mulai lancar. Kita juga mengambil sayur dari petani udah lancar, drop ke warung juga mulai lancar. Jadi uang yang kita pinjamkan itu mereka ada yang cicil setiap hari. Kita disisihin 5.000 buat balikin modal yang kita pinjemin. Sebenarnya gitu. Keuntungannya lu boleh ambil bebas. Kayak gitu. Jadi itu ya yang bisa saya lakukan lah sedikit Saat lah. ini ya. Saat ini walaupun nggak banyak untuk orang-orang yang mungkin terdampak COVID atau memang betul-betul mencari pekerjaan. Kalau saya mau menggaji mereka kayaknya berat juga nih. Tapi saya memberi peluang itu ya udah pinjemin dana, tapi lu belanja sama kita. Mereka bisa akses online ataupun kalau mungkin masih kagok ya pakai website, udah SMS aja nanti diantar sama tim lengkap seisi-isi warungnya subuh diantar ke warung. Oke, gitu ya. Ya. Jadi Bisa langsung jualan ya Mas ya. Mereka langsung bisa jualan, kita bantu mereka jualan. ya jadi nih teman-teman Unaja yang punya toko sayur bisa join sama Tapi kalau udah Gitu ya. tokonya gede, enggak ya. Ya warung-warung rumahan yang rumahan. Bu Fiona kalau mau join jualan sayur gitu. Ya hidroponik. Oh ya mau tanya nih ke hidroponik sama enggak hidroponik itu apa yang bikin berbeda Kak? ya kalau saya kan sekarang nggak cuma ngurusin hidroponik nih, semua juga. Saya dari petani-petani yang lokalan yang tanam di tanah juga saya urusin, saya jual juga. Ya memang bedanya cara nanamnya. Kalau hidroponik itu kan soilless ya, nggak tanam pakai tanah. pipa-pipa gitu ya? Itu hidroponik. Biasanya harganya juga sedikit lebih mahal premium. Oh gitu. Dibandingkan. Dan Ada rasanya juga lebih beda. Emang Kalau saya rasanya secara apa? pribadi sih beda ya. Lebih sehat. Tapi kita kasih pilihan ke masyarakat. Iya. Mau yang hidroponik ya ada harga ada rupa kan. Yang kayak gini kategorinya harga sekian. Yang biasa ya sekian gitu. Jadi kita kasih pilihan ke masyarakat. Bebas mau pilih belanja yang mana. Tapi kita udah komitmen untuk menjaga kualitas. Jadi 1.000 itu nggak apa-apa, kita orderan dikit. Yang penting kualitas kita jaga. Kita nggak mau turun kualitas. Karena memang itu kata Kak Fitri, kita harus banyak belajar dari mentor ya. Kita nggak boleh merasa kita udah ngerti. Betul. Karena ya di atas langit masih ada Hotman Paris gitu. Di atas langit masih ada langit. Saya belajar dari banyak kasus ya, terutama teman-teman UKM yang mulai sedang agak naik daun. Misalnya nih, Puji jualan risol satunya 1.000, gede enak. Udah mulai rame, risol 1.000 enak kurang gede. Lama-lama risolnya 1.500 udah kecil gak enak. Itu kebanyakan UMKM yang tidak bisa menentukan standar kualitas. Kayak Kak Fitri kan, wah bolu lapisnya enak, besoknya enak. Jadi ada kenapa Ada orang kembali ke situ. kontinuitasnya. Repeatnya memang tambah ya Mas ya. ya jaga kualitas itu memang sangat penting. Gak apa-apa orderan Repeat kita- order ya. Saya udah mulai tahu nih istilahnya. Repeat order itu tandanya enak. Kalau Iya. nggak repeat, nah berarti ada masalah ya. Oke. Betul. Kalau Kak Fitri gimana Kak Ya, tanggapannya? Lapisan Seduh punya visinya seperti ini, learn, sukses, and share ya. Jadi ketika saya belajar, berproses pengennya sukses. Jadi tapi bukan ketika suksesnya saya share. Jadi memang saya punya program social planner juga. Social planner. Jadi ketika kita berbisnis mutlak sebagai makhluk sosial kita nggak mikirin profitnya aja ya. Iya. Tetap ada social plannernya, ada berbaginya. Nah kebetulan memang mungkin tidak kontinuitas karena memang kalau yang sifatnya bencana itu kan tidak terduga ya. Iya. Biasanya saya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu saya donasi memang, tapi memang jumlahnya tidak seberapa karena memang semampu kita ya Mas ya. Paling 0,5 miliar ya. Amin. Ya Allah. Lihat guys. Iya. Semampu dan seikhlasnya. Iya. Tapi kalau untuk Lebaran, saya baru coba tahun kemarin tuh. Saya punya program berbagi di dompet duafa ada. Jadi setiap pembelian kue keringnya lapisan seduo 5.000 itu saya sisihkan untuk saya kerjasama dengan ini gerakan infak berasnya ada di Jambi juga sama di Marobungo itu. Jadi itu program-program sosialnya. Nah, saya kebetulan ngambil program juga nih sertifikasi pendamping UMKM. Nah, saya sharing juga ilmunya. Jadi saya punya karena komunitas tadi Mas Reza. Siap. Jadi karena nanti kita ajak dia juga nih sebagai sharing expertnya. Oh ya siap. Ampun Bang Jago. Jadi memang karena memang saya pengen gini, generasi muda itu harus melek untuk jiwa Iya. entrepreneur. Iya, Karena mohon harus. maaf ketika mereka berpikir pegawai ya Mas ya. Nah, itu konteksnya kan terbatas sekali. Jadi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu kita buka namanya bimbingan-bimbingan dan sifatnya ini free.
Biasanya target yang saya kejar sih memang mahasiswa. Tapi saya juga udah melihat ya, tidak semua orang itu bisa menjadi entrepreneur dan mau. Betul. Ada teman saya yang misalnya punya modal, kemudian juga punya peluang, cuma dia nggak mau. Betul. Karena apa? Dia terbiasa hidup teratur. Kalau saya boleh bilang, kalau orang-orang kayak saya ini anti keteraturan ya. Tas dulu dong, Beneran. tas dulu. Enggak ya. Jadi teman saya ajak nih bisnis kayak gini, dia bilang kamu jam 11 malam masih mikirin omset, hari Minggu masih mikirin omset, aku enggak. Jam 7 pagi pergi kerja, jam 5 sore udah pulang matiin handphone. Betul. Sabtu Minggu pergi sama keluarga. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah memiliki keteraturan seperti itu, ya kita nggak bisa paksa juga. Nggak bisa. Kita sering sharing ya teman-teman, ayo ada peluang ini, ya nggak mau gitu. Walaupun dia sudah punya cukup modal ya, bukan cuma finansial tapi modal segalanya. Pada saat mentalnya bilang aku nggak mau, ya nggak bisa kita paksain untuk jadi ya entrepreneur sih bahasanya apa ya, sederhana ya. Pengusaha, jiwa pengusahanya Pengusaha, ya. Iya, pengusaha itu terlalu besar untuk kita ya. Oh. Ya, disitulah memang kadang-kadang menurunkan sedikit ego, visi boleh ada, cuman kita nggak bisa menyamaratakan pola pikir orang. Iya, Oh jadi karena- pegawai, ya belum tentu juga, mana tahu jadi pegawai gajinya lebih besar daripada Iya. saya, gitu kan? Nah, Betul gitu. sih, masalah gaji di pengusaha itu bukan gaji sih ya, pendapatan ya. Kalau income semakin keras kita berusaha ya hasilnya pasti ini juga. Udah. Tapi sekarang kerjanya bukan kerja keras lagi ya, maksudnya Iya. kerja cerdas ya mas ya. Kerja ikhlas. Kerja cerdas juga. Karena memang ini misalnya saya dikomplain sama ibu orang tua saya ketika Lebaran kan produksi kue lumayan ya. Jadi ketika saya masih produksi kue di saat orang tidur, wah saya dikomplain itu. Dikomplainnya mas di compare. Kalau kerja di kantor dulu pasti sudah istirahat ini semua. Iya, betul. Jadi memang bergain posisi kita sebagai pengusaha itu kerap kadang diinikan gitu. Ketika mereka melihat, belum seberapa hasil kita. Tapi tingkat kepuasan sukses itu memang saya pikir standarnya beda-beda. Iya, betul. Standarnya Nggak bisa beda-beda. disamakan. Jadi kalau Kak Fitri standar suksesnya apa nih? Apa udah naik haji 2 kali atau apa? Iya, gitu? beda-beda emang. Karena ini kebetulan memang saya bergabungnya di komunitas ini semua. Terus kemarin ikut binaan Bank Indonesia ya. Jadi ada Life Evolution. Nah, jadi ada Life Evolution. Berat banget bahasanya. Pokoknya kalau Fitri dari tadi ada berat. jadi gini, saya mencoba walaupun Mas Reza tadi bilang keteraturan ini semua tidak, tapi kita wajib punya visi dan misi jangka panjang dan jangka pendeknya harus ada gitu. Nah, jadi memang betul kata Mas Reza itu. Jadi di ini ketika saya bootcamp di binaan Bank Indonesia itu, saya belajar berproses. Jadi kalau kita punya rencana yang kita tuliskan, nah insya Allah itu diijabah Allah. Jadi memang saya menuliskannya di Life Evolution saya itu 2021 kemarin sebenarnya ya. 2020 saya punya toko sendiri. Alhamdulillah terrealisasi. Di Bungo terrealisasinya, tapi akhirnya saya pindah ke sini untuk meneruskan karena memang awalnya di Jambi kan. Akhirnya memang terwujud. Nah, nanti tahun depan apalagi itu sudah saya tuliskan. Oke, Ya, jadi Biarlah Allah yang ini kita harus punya proyeksi jangka panjang. Ya, betul. Agar kita nggak terpuruk pada saat gagal di rencana-rencana jangka pendek. Betul. Jadi itu menjadi motivasi kita harus bisa mencapai mimpi itu. Kadang-kadang kalau kita ngomong suka ketinggian ya, bahasanya berat-berat padahal bisa kayak gitu. Kadang-kadang bisa, ya. support system di sekeliling kita juga harus kita benahi. Circle kita bergaul, circle kita itu sangat mempengaruhi. Saat saya misalnya ketemu sama Kak Fitri di SBM, ketemu orang-orang yang ya memang dia memotivasi, memberikan contoh real. Karena kalau usaha itu kalau kita cuma ikut seminar-seminar gitu kadang kita juga nggak masuk kan. Mereka sukses loh jualan buku dan tiket. Kalau saya sih pribadi lebih suka ketemu sama praktisi. Jadi waktu 2019 kebetulan Kribu ini dapat terpilih ya dari Kemenristek Dikti untuk dapat pendanaan. Jadi se-Indonesia ini ada 200 entrepreneur muda. Ada sekitar 5.000 yang daftar, ya Kribu mewakili Jambi kita masuk lah. Selain dapat bantuan dana untuk pengembangan usaha, kita juga dimentorin sama ya yang kelas-kelas berat loh. Iya, Contohnya. yang punya Traveloka, Oh my Tiket.com, God. Mas Menteri, halo Pak, Mas Menteri. Kalau itu belum jadi menteri. Masih di Gojek ya, Bang? Jadi ya memang di situ ketemu orang yang memang ya praktisi, suka dukanya dia apa diceritain, dan rata-rata usaha yang mentas sekarang itu bukan usaha pertama, ke-8, ke-12. Ya, cuman karena mereka mungkin punya
keleluasaan dana, keleluasaan waktu dan juga akses informasi, mereka bisa lebih berkembang. Saya sangat melihat kita di Jambi ini agak kurang cepat ya menerima akses informasi. Iya betul. Dibandingin teman-teman yang Jawa. 50% peserta yang dapat pendanaan itu dari Jawa semua. Betul. Jambi Iya itu sih. kita baru dapat yang pertama gabung sama Papua Barat. Bayangin loh. Saya tuh udah angkatan keempat, 3 angkatan tuh Jambi kok nggak ada gitu. Dari situ jadi ya sering saya kalau misalnya diminta tolong ya sharing motivasi kayak apa ya, saya lebih suka menceritakan bagaimana diri saya sendiri. Kalau memotivasi ya bukan tugas saya, tugas lu sendiri, motivasi diri sendiri. Iya kan? betul. Betul sih. Jadi ini Kak, kalau Kak Fitri tadi kan dia share nih menanggapi bencana saat ini kan jual satu kue 5.000 disisihkan. Nah, menurut Kak Fitri itu kira-kira udah ini nggak ya, udah tepat nggak ya cara membantu teman-teman yang di sana? Maksudnya apakah kan biasanya nih kalau kayak saya pengen donasi, kadang kita nggak percaya ini beneran sampai nggak ya gitu. Ada nggak yang rasa kayak gitu? Jadi kayak pernah kepikir nggak ini tepat nggak ya yang saya lakukan untuk membantu teman-teman yang lagi kena musibah gitu? Saya mikirnya tepat atau tidak itu urusan belakangan ya, yang kita sudah berbuat duluan gitu. Nah, kalau tujuannya, sasarannya tepat atau tidak, memang kita harus cari yang pas gitu. Karena biasanya memang seluruh kampus bakal ini ya ikutan semuanya ini semua, terus tinggal nanti kita harus berjelas juga mereka ini mengirimnya kemana ini semua. Tapi bagi saya sudah itu lillahi ta'alanya gitu. Nah, program sosialnya ini semua. Jadi kita percayakan sepenuhnya ke pihak yang menampung. Nanti urusan mereka, tanggung jawab mereka kan lagi untuk menyerahkannya kepada yang berhak atau tidak. Selain itu juga kita harus open mind ya terhadap informasi dari yang melaksanakan di lapangan. Misalnya kita saat ini butuh air bersih. Ya kalau bisa kita donasinya berupa air bersih. Kita saat ini jadi tidak lagi membutuhkan pakaian layak pakai. Buat apa kita ngasih pakaian? Karena di situ saya beberapa kali pergi ke tempat yang kena bencana, pakaian yang katanya layak pakai itu malah jadi sampah. Karena nggak tepat sasaran. Betul kata Puji tadi. Kita harus juga tanya kepada orang yang di lapangan langsung yang butuhnya apa sih? Mie instan. Ya udah kita butuh cepet nih makan yang diolah cepet dan gampang, mie instan kita kesini. Kalau bisa ke situ. Ya apa saja sih niat orang itu mau donasi apa ya, cuman alangkah lebih baik kalau kita beramal tepat sasaran. Iya betul juga. Diberikan sesuai yang dibutuhkan. Jadi nggak misalkan butuh makan ya kasih makan gitu ya, sembako gitu ya. Karena biasanya kalau bencana internet, wah kita kasih kuota internet. Kalau butuh kuota internet datang aja ke Unaja. Banyak wifi di sini ya. Iya. Oke, jadi teman-teman itu ya, jadi teman-teman dari teman-teman UKM ini dia sudah ada program social entrepreneur ya kak, social entrepreneur kalau digabung. Socialpreneur sendiri. Nah teman-teman juga kalau mau ikut berdonasi di Universitas Adibangsa Jambi, itu keterangannya sudah ada di Instagram ya kak ya, untuk nomor rekeningnya dan juga bank mana nanti yang akan bisa kami terima nanti donasinya. Nah jangan ragu untuk donasi di Universitas Adibangsa Jambi karena kami akan men-share gimana perjalanan kami akan memberikan bantuan bencana agar benar-benar teman-teman itu kesampai gitu, maksudnya benar-benar sampai ya kak ya. Oke, ya terima kasih Kak Fitri dan Kak Reza. Mungkin ada kasih motivasi semangat buat teman-teman sobat Unaja di rumah untuk yang pertama dari sisi motivasi bisnis dan yang kedua mungkin dari sisi sosialnya gitu ya. Senior. Iya. Silakan siapa dulu boleh? Iya, bagi generasi muda Jambi, pendengar setia podcastnya Unaja, mudah-mudahan apa yang kita sharing bermanfaat ya. Bagi saya sukses itu adalah kita. Jadi kita sendiri yang harus mencari peluang kita apa, passion kita apa. Karena kalau sekedar didorong, dimotivasi nanti kita jatuh terjerembab. Oke, mulailah dari yang baik hari ini. Karena memang saya setiap hari juga mengafirmasi diri saya untuk saya bisa. Bismillah, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Unaja. Mantap jiwa. Ya, kalau Reza silakan Kak Reza. Ini poinnya kepada yang mau memulai usaha ya. Iya, oke. Ya mulai aja. Sesimpel itu ya. Mulai aja. Sesuatu yang terlalu banyak dipikirkan biasanya nggak jalan. Mulai aja. Kayaknya Bob Sadino juga ngomong gitu nih.
Ya mungkin kayak gitu ya. Tapi kita juga harus bisa mengukur diri. Iya. Kita punya duit 200.000, ya mulai usaha yang masuk akal di 200.000. Betul. Jangan punya duit 200.000 pengen buka cucian mobil kan? Repot Nggak masuk ya. Mulai aja yang masuk akal. Saya juga dulu jualan apa saja saya jual. Mulai dari saya waktu kuliah, saya jualan make up perempuan, saya jualan jilbab, saya jualan apa ya? Jangan jual narkoba aja ya. Ya mungkin setelah sesi ini ada beberapa orang-orang hebat yang jauh lebih hebat dari kami yang mungkin bisa sharing. Jadi ya nonton terus nih. Saya nggak tahu jadwalnya, tapi nanti dari tim akan kasih tahu jadwal selama 3 hari akan running. Ada beberapa orang hebat yang bisa kasih arahan, kasih masukan Dan berbagi atau, informasi. kalau mau ngobrol langsung sama saya atau mungkin Kak Fitri juga boleh ya. Kalau kantor kita tuh di Teho. Iya. Di Kantor Teho seberangnya ya. Terona ada Kribo Store. Itu terbuka dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Kalau jam 3 saya pulang. 24 jam dong. Enggak, 12 jam. Oh, 12 jam. Jam 3 sore saya berkantor di rumah ngurus anak. Kalau Kak Fitri nanti Ya gimana? boleh ya follow Buat Instagram profil. kita Lapis Angso Duo. Saya juga terbuka untuk informasi terkait bisnis, mau belajar proses ini semua silakan. Outletnya bakal dibuka bulan Maret insya Allah persis di depan Amin. Rumah Sakit Arafah Kebun Jeruk. Amin. Sampai ketemu, sukses buat kita semua. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat nih Instagramnya Kribo ya? @kribo app. @kribo app. app. Dan Kak Fitri apa? Lapis Angso Duo. Lapis Lapis Angsa 2. Oke, jangan lupa ya nanti di follow Instagramnya dan di kepo-kepoin usaha dari kakak-kakak yang kece ini. Oke, segitu aja dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi nanti sore ya Kak ya. Nanti sore jam 2 teman-teman bisa nanti lihat lagi bintang tamu berikutnya tuh gak kalah kece dari Kak Kribo, Kak Reza ya, dari Kribo ID sama Lapisan Kedua. Salam.